Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di tempat lain, di dalam ruangan yang cukup gelap, cahaya api ditekan oleh kegelapan sampai menjadi sangat lemah. Ada beberapa sosok hitam yang hadir di dalam kegelapan. Mereka tampak duduk mengelilingi meja bundar. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka, sementara aura berbahaya perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Suasana di dalam ruangan cukup menekan. Sebuah tangan pucat mendarat di meja dan dengan lembut mengetuknya. "Raja Kera Api Kristal sudah mati?" ucap suara serak tiba-tiba keluar dari bawah jubah hitam. "Ya, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Itu mungkin dilakukan oleh para murid Sekte Dao," ucap suara dari sosok yang lain. "Sejak kapan mereka menjadi begitu ganas?" ucap sosok hitam di dalam ruangan bergerak sedikit. "4 murid Sekte Dao baru tiba 2 hari yang lalu. Kemungkinan hal ini terkait dengan mereka. Kemungkinan bahwa pohon kuno Immortal Yuan juga telah ditemukan oleh mereka," ucap sosok hitam itu terdiam sesaat. "Ketua, haruskah kita menyerang? Berdasarkan kekuatan murid Sekte Dao di pertambangan, akan sangat mudah bagi kita untuk merebut pohon kuno Immortal Yuan," ucap sosok hitam bertanya. "Jika mereka adalah faksi biasa, tidak apa-apa menyerangnya kapan saja. Namun mereka adalah Sekte Dao. Jika kita belum tahu apakah ada biji benih dalam pohon kuno Immortal Yuan, tidak perlu bagi kita untuk menyerang. Kalau hanya ada beberapa buah kuno Immortal Yuan yang sedikit berharga," ucap sosok hitam di kursi pemimpin melambaikan tangan pucatnya. "Kita akan menunggu beberapa hari. Jika benar-benar ada biji benih di dalam pohon kuno Immortal Yuan, kirim beberapa orang ke sekitar tambang diam-diam dan awasi mereka dengan ketat." "Jika ada benih di pohon kuno Immortal Yuan?" ucap seseorang bertanya dengan lembut. "Ya, jika ada benih," ucap sosok hitam itu. Tubuhnya membungkuk ke depan sedikit. Jubah hitam itu terangkat, memperlihatkan wajah pucatnya. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum melanjutkan. "Maka orang-orang itu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mereka tidak beruntung. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi kita. Jika saya mendapatkan benih pohon kuno Immortal Yuan dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, semua dosa saya sebelumnya akan diampuni. Pada saat itu, jika Sekte Dao menjadi marah, mereka tidak akan berani menagih ke gerbang Yuan," ucap sosok itu. Sepasang sosok hitam lainnya gemetar ketika mereka melihat darah amarah yang naik ke wajahnya. Segera mereka tertawa dengan cara biadab. Di hutan dalam pertambangan, cabang-cabang pohon menyebar dan memblokir cahaya yang tersebar ke bawah, membentuk jejak-jejak titik cahaya yang bersinar pada beberapa sosok manusia yang duduk di bawah. Sinar cahaya bersinar di wajah Lindong sebelum matanya yang tertutup dengan lembut perlahan terbuka. Setelah itu, dia melihat pohon hitam di depannya. Pada saat ini, 5 buah merah terang yang tergantung di pohon tampak seperti buah masak. "Pasti akan segera," gumam Lindong. Jejak energi mental melonjak keluar dari Niwan Palace-nya. Setelah itu, ia memeriksa aktivitas apapun di dalam hutan. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan 10 aura kuat yang berada di dalam hutan. Mereka semua murid Sekte Dao. Selain itu, ada juga beberapa murid Sekte Dao yang dengan ketat berpatroli di area yang lebih jauh. Energi mental Lindong dengan cepat ditarik. Sepasang sepatu kecil tiba-tiba muncul di tanah di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat Ying Huan dengan tangannya di belakangnya. Matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keaktifan. Jiang Kun dan Yuan Ling sedang mengobrol dengan jarak yang cukup dekat. Namun, mata mereka sesekali melayang ke arah Lindong. Tentu saja, sebagian besar waktu mata mereka berlama-lama pada Ying Huan. "Mental energi Anda cukup baik," ucap Ying Huan pada Lindong di bawah pengamatan mereka berdua. Lindong tersenyum, sementara hatinya merasa sedikit terkejut dengan indera tajam Ying Huan. Energi mentalnya biasanya cukup tersembunyi, kecuali ada seseorang yang berpengalaman dengan kultivasi energi mental. Jika tidak, akan sangat sulit untuk merasakan energi mentalnya. "Meskipun saya berfokus pada kultivasi Yuan Power, energi mental saya juga cukup baik, meskipun tidak sekuat milik Anda. Saya telah melewati ujian 1 petir angin," ucap Ying Huan. Tampaknya menyadari keraguan Lindong dan langsung tertawa. Alis Lindong tanpa sadar bergetar saat ini. Jelas,
Dia tidak menyangka kalau wanita muda di depannya ini benar-benar melatih Yuan Power dan energi mental pada saat yang bersamaan. Dia segera tiba-tiba menyadari dalam hatinya. Tidak heran, suara senarnya begitu misterius. Sepertinya itu sebagian karena energi mental. Awalnya, saya pikir ini akan menjadi misi biasa. Saya tidak pernah berharap ini menjadi sangat merepotkan, ucap Ying Huan duduk di sebelah Lindong. Matanya menatap pohon kuno hitam sebelum dia segera tertawa. Namun saya senang, semuanya berubah seperti ini. Jika kita benar-benar dapat memperoleh bibit pohon kuno immortal, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita. Dan akan ada banyak murid yang akan mendapat manfaat di masa depan. Dan sekte Dao kita juga akan menjadi lebih kuat, ucap Ying Huan. Lindong terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada keserakahan sedikit pun di wajah wanita muda ini ketika dia berbicara. Meskipun daya tarik pohon itu sangat besar, hal pertama yang selalu dia pikirkan adalah sekte mereka. Lindong mungkin tidak jauh lebih tua dari Ying Huan, tapi dia benar-benar sama sekali tidak begitu murni seperti dirinya. Tentu saja, Lindong masih memiliki mentalitas itu setelah semua yang telah dia lalui selama bertahun-tahun. Lindong melihat sukacita yang tulus di wajah wanita muda itu. Sebuah sekte yang mampu menguasai hati para anggotanya adalah yang benar-benar kuat. Persaingan antara sekte super di wilayah Suan Timur sangat intens. Jika kekuatan sekte kita dapat ditingkatkan, senior kita juga akan mendapat perlindungan tambahan ketika mereka berada di luar, ucap Ying Huan membelai dagunya yang putih dan halus dengan tangannya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memutar matanya ke arah Lindong. Anda sangat berbakat. Jika Anda bergabung dengan Aula Langit, prestasi Anda di masa depan pasti akan spektakuler. Tetapi untungnya, Anda melakukannya dengan baik di Aula Desolate. Lindong tersenyum, namun dia tidak memberikan penjelasan terlalu banyak mengenai hal ini. Akhirnya, dia mengerti bahwa Ying Huan kesal padanya saat tahap pemilihan aula. Dia menjadi marah atas apa yang dia anggap sebagai keputusan Lindong yang tampaknya salah dan tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini, masih sulit bagi Lindong untuk menempatkan sekte sebagai hal terpenting dalam hatinya seperti Ying Huan. Tenanglah, jika pohon kuno Immortal Yuan ini benar-benar memiliki biji benih, kita pasti akan membawanya kembali, ucap Lindong dengan lembut. Ying Huan tersenyum manis, senyumnya sangat memikat saat ia mengangguk. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan? Ucap Jiang Kun dan Yuan Ling akhirnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk menghampiri. Meskipun mereka terdengar acuh tak acuh, ada sedikit kecemburuan di dalam suara mereka. Ini tanpa sadar menyebabkan Lindong dengan lembut tertawa. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pohon kuno Immortal Yuan. 5 buah yang tergantung di atasnya mulai bergetar sedikit. Buah itu akan segera matang, ucap Ying Huan dan yang lainnya juga menyadarinya. Mata Lindong terfokus. 5 buah merah juga mulai bergetar lebih intens. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba bergetar keras sebelum benar-benar jatuh dari pohon. Lindong melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan hisap meletus dan mengambil 5 buah kuno Immortal Yuan ke tangannya. Setelah buah jatuh, riak energi yang dipancarkan dari pohon itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Cahaya hijau yang kaya menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kehidupan yang kaya tampaknya terpancar dari dalamnya. Kegembiraan segera melonjak di mata kelompok Ying Huan ketika mereka melihat adegan ini. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di cabang pohon. Daya hidup yang mengejutkan dipancarkan dari dalam cahaya hijau ini. Benih kuno Immortal Yuan, ucap suara gembira Jiang Kun. Saat mata Lindong terfokus pada cahaya hijau, pohon kuno Immortal Yuan tiba-tiba bergetar intens. Cahaya hijau tebal tiba-tiba bergerak dari atas pohon. Akhirnya, itu menembus hutan dan menjulang ke awan. Pilar cahaya hijau menerobos hutan dan memasuki awan. Lalu, seperti penghalang cahaya hijau yang sangat besar, itu turun dari langit. Keributan yang disebabkannya bisa dengan jelas terlihat di mana-mana dalam radius 50 km. Ekspresi Lindong berubah suram ketika ia melihat adegan ini saat ia menarik nafas dalam. Sepertinya tidak mungkin untuk diam-diam membawa benih kuno Immortal Yuan kembali ke sekte Dao. Di sisinya, kegembiraan di wajah Ying Huan dan yang lainnya juga menghilang dengan cepat pada saat ini. Sementara kepanikan melintas di mata mereka. Di hutan, Yuan Fang juga khawatir dengan keributan ini. Segera, dia membawa selusin muridnya bersamanya dan bergegas, hanya untuk berakhir menghela nafas ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang.
Apakah berita ini telah dikirimkan ke Sekte Dao? Ucap Lindong dengan cepat bertanya dengan serius. Seharusnya sudah sampai, namun terlepas dari seberapa cepat itu telah dikirim, kemungkinan bala bantuan hanya akan tiba besok. Ucap Yuan Fang tertawa pahit. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada berita yang sangat buruk. Sebelumnya, kami telah menemukan jejak beberapa orang di sekitar pertambangan. Jika saya tidak salah, kemungkinan mereka berasal dari kelompok Misa Segel Setan. Misa Segel Setan? Ucap Ying Huan dan yang lainnya. Segera ekspresi mereka berubah ketika mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Ucap Lindong mengerutkan dahi. Faksi yang sangat terkenal di dalam Blood Rock Grounds ini. Pemimpin mereka disebut Yao Ling dan menempati peringkat keempat pada daftar pencarian sekte. Dia kemungkinan telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh. Ucap Ying Huan menggertakkan giginya. Tahap 9 Yuan Nirvana. Ekspresi Lindong sedikit berubah saat ini. Tempat ini memang layak menjadi daerah Suan Timur. Penjahat-penjahat di sini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Yao Ling pernah menjadi bagian dari gerbang Yuan, namun ia diusir setelah melakukan kejahatan besar. Tapi ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan demikian, unit penegakan gerbang Yuan lalai mengejarnya. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di Blood Rock Grounds ini dan dia sangat terkenal. Ucap Yuan Fang menambahkan. Sungguh tidak terduga bahwa kita telah ditargetkan oleh mereka. Ucap Jiang Kun. Ada 3 kota terdekat dalam radius 50 km dari tambang kita. Kota-kota ini sangat kacau dan dipenuhi dengan berbagai macam orang. Dengan keributan besar seperti ini, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jika berita tentang benih kuno Immortal Yuan menyebar, maka ucap Yuan Fang berubah menjadi sangat serius. Kalau begitu, mari kita panen benihnya, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Baiklah, ucap Ying Huan mengangguk. Dia tidak ragu ketika dia dengan cepat melangkah maju. Tangannya langsung menembus ke pilar cahaya dan meraih titik bercahaya terang di dalamnya. Setelah Ying Huan meraih titik bercahaya dan menarik tangannya, pilar cahaya yang sangat besar akhirnya secara bertahap menghilang. Sementara Lindong juga menoleh. Pada saat ini, ada biji hijau bulat di telapak tangan Ying Huan. Permukaan benih tampaknya memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami di atasnya. Kekuatan kehidupan mengejutkan terus dipancarkan dari dalam. Lindong melirik pohon hitam. Setelah benih diambil, kilau hijau yang semula menutupi cabangnya juga menghilang. Sementara itu, kekuatan hidupnya juga berkurang secara signifikan. Batang hitamnya terbuat dari logam dan cabangnya seperti dari logam dingin juga. Perasaan dingin yang kuat menyebar darinya. Lindong menatapnya, matanya bergerak sedikit saat dia mengulurkan tangannya dan merasakannya. Ketika tangannya menyentuh cabang pohon hitam dingin, tiba-tiba dia merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuhnya berubah menjadi lamban. Seolah-olah telah ditindas oleh sesuatu. Jantungnya segera menjadi terkejut. Batang pohon kuno Immortal Yuan memiliki efek misterius menekan pada berbagai jenis energi. Hanya dengan menyentuh akarnya, seseorang dapat menghindari efek menekan ini. Namun, itu terlalu berat untuk diambil. Bahkan, para ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak dapat mengayunkannya dengan mudah, ucap Ying Huan. Tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Lindong. Hah? Lindong mengejang setelah mendengar ini. Dia melangkah maju saat kakinya menginjak keras di tanah. Tanah di depannya langsung retak terpisah, mengungkapkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon kuno Immortal Yuan. Lindong membungkukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, meraih akar hitam yang paling tebal. Rasa dingin yang menusuk tulang merembes keluar. Ini memang berat, ucap Lindong menarik akar pohon. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pohon kuno Immortal Yuan ini tidak bergerak sedikit pun. Namun, semakin sulit itu, semakin kuat minat Lindong. Segera, dia mengatupkan kedua tangannya erat-erat saat pembuluh darah di lengannya mulai bergetar. Samar-samar dapat terlihat beberapa sisik naga hijau muncul di lengannya, dan kekuatan megah diam-diam meletus. Setelah Lindong melepaskan kekuatannya yang seperti naga, pohon kuno Immortal Yuan yang besar yang tingginya puluhan kaki langsung dijebol oleh Lindong. Ini menyebabkan tatapan tertegun kelompok Ying Huan. Lindong meraih akar pohon besar dan mengayunkannya dengan keras. Udara di depannya segera meledak. Energi tak terlihat meletus dari itu. Secara langsung menyebabkan retakan lebih besar terbuka di tanah di depannya. Barang yang bagus, ucap Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum ketika melihat betapa kuatnya objek ini. Dengan gelombang tangannya, ia menyimpan akar pohon kuno Immortal Yuan di tas Qian Kunnya tanpa basa-basi.
Setelah itu, dia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan Ying Huan menatapnya dengan ekspresi aneh. Wajah Lindong memerah sedikit ketika dia melihat ini. Dia terbatuk perlahan dan akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, "Masalah telah datang," ucap Lindong. Tubuhnya bergerak setelah dia berbicara. Dia bergegas ke atas menembus hutan saat dia muncul di langit di atas hutan. Dia menatap sekeliling dan akhirnya berhenti di suatu tempat di kejauhan. Puluhan sosok hitam diam-diam melayang di sana. Banyak tatapan dingin terkunci ke kelompok Lindong dari bawah jubah-jubah hitam itu. Fluktuasi muncul di hutan di bawah. Ying Huan, Jiang Kun dan sisanya dengan sigap bergegas keluar sebelum berhenti di samping Lindong. Mata mereka juga melihat ke arah depan. Kelompok Misa Setan, memang bajingan itu, ucap Yuan Fang melihat lusinan sosok hitam. Matanya menjadi gelap saat dia mengutuk. Masih ada lagi sejumlah orang yang menuju ke lokasi kita ini. Mereka mungkin adalah para ahli dan faksi di dekatnya yang telah diberitahu, ucap Lindong. Energi mentalnya menyebar keluar. Segera dia menghembuskan nafas yang dalam. Dia bisa merasakan suara angin kencang dari langit yang jauh. Ketika beberapa aura samar mulai muncul satu demi satu, ada juga beberapa murid sekte Dao yang sesekali bergegas ke hutan di bawah. Jumlah mereka tidak sedikit dan mencapai 100 orang. Namun Lindong tahu bahwa jika berita benih kuno Immortal Yuan ini telah menyebar, maka jumlah mereka saja tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Yuan Fang, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Serahkan benih kuno Immortal Yuan. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini, ucap seseorang di depan menarik jubah hitamnya, mengungkapkan wajah setengah bayanya yang gelap dan dingin. Sulei, kamu benar-benar berani menargetkan sesuatu yang dimiliki oleh sekte Dao kami? Ucap Yuan Fang dengan dingin. Selama kita mendapatkan benih kuno Immortal Yuan, ketua kita secara alami dapat menggunakannya untuk ditukarkan dengan hadiah besar dari gerbang Yuan. Lalu, apa yang bisa dilakukan sekte Dao Anda? Ucap orang setengah baya yang disebut Sulei tertawa sinis. Orang itu adalah komandan kedua dari Misa Segel Setan, Sulei. Orang-orang memanggilnya pedang bercahaya. Dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana, ucap Ying Huan berbisik di samping Lindong. Ada 6 anggota inti dari Misa Segel Setan. Mereka semua adalah orang-orang yang dicari dalam daftar pencarian sekte. Selain Sulei, 4 yang tersisa semuanya memiliki kekuatan 7 Yuan Nirvana, ucap Ying Huan lagi. Ketua mereka, sepertinya dia belum mengungkapkan diri, ucap Lindong menyapu kelompok sosok hitam itu. Ya, orang itu sangat licik. Namun, dengan Misa Segel Setan meluncurkan operasi besar seperti ini, dia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat yang dekat, ucap Ying Huan. Lindong mengangguk pelan. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke arah langit yang jauh. Beberapa saat kemudian, semakin banyak orang yang muncul di langit. Mata mereka memandang ke arah kelompok Lindong. Ketika melihat semakin banyak ahli yang datang, hati Lindong merosot. Situasinya semakin memburuk. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita